Dulu lah ya. Dari Jakarta ini aku ambil flight pagi sendirian aja nih. Terus di KLIA aku ketemu sama temen aku. Ini kita langsung makan siang di bandara karena udah lapar banget. Dan buat ke KLC. Bangga jadi Indonesia, nasi padang lebih enak daripada kandar. Lu semua malai-malai, sorry, nasi padang lebih enak. Ada tunjang. Di sini aku pesen nasi goreng Hainan dan kue tiaw gorengnya. Ini nasi gorengnya wangi banget guys. Dan aku lebih suka sama Pelancong Indonesia sampai terheran-heran dijemput menggunakan mobil Alphard. Padahal kalau di Malaysia mobil Alphard itu mobil biasa, Mas. Mobil Alphard kalau di kampung Malaysia, Mas, terbiar di depan rumah saja. Tapi mungkin Masnya yang kali pertama datang ke Malaysia, ya mungkin ya kan, terkejut dengan suasana di sana. Memang ya wajar-wajar saja. Sebab kalau di Malaysia kebanyakan kendaraannya mobil, entah itu mobil Alphard, mobil jenama yang bagus-bagus, itu hal biasa di Malaysia. Bahkan kenapa masih ada pelancong juga daripada Indonesia kok menyesal datang ke Malaysia? Ada apa ini? Biasanya pelancong Indonesia kalau pertama kali datang ke Malaysia akan terkejut dengan sesuatu yang ada di Malaysia. Tapi kali ini justru berbeda. Yang dialami pelancong Indonesia kali pertama datang ke Malaysia justru dibuat menyesal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat semua? Jumpa lagi di channelnya Bang Toha Reaction Mersing. Seperti biasa kali ini Bang Toha akan mereaction tentang pelancong Indonesia kali pertama datang ke Malaysia menyesal. Kenapa menyesal datang ke Malaysia? Padahal kalau dipikir-pikir Malaysia merupakan salah satu tempat wisata yang paling ramah wisatawan. Mau cari beraneka ragam jenis makanan juga semuanya serba ada. Dan ada satu pelancong dari Indonesia yang mengatakan katanya nasi kandar itu lebih enak nasi padang. Yang benar saja. Padahal setiap makanan mempunyai ciri khas masing-masing. Mungkin kalau orang Indonesia pertama kali datang ke Malaysia makan nasi kandar kemudian merasakan rempah-rempah yang berbeda itu wajar saja. Tapi kalau dibandingkan enak nasi padang daripada nasi kandar juga nggak bisa karena setiap lidah antar negara itu berbeda. Lalu bagaimana kalau tersyok pelancong Indonesia ketika datang ke Malaysia sampai-sampai dibuat menyesal hingga orang Jakarta sampai terkejut. Bahkan orang Jakarta saja loh terkejut melihat suasana di Malaysia. Kok bisa? Padahal kalau dipikir-pikir Jakarta kan merupakan salah satu kota yang besar. Tapi kenapa ketika orang Jakarta datang ke Malaysia justru terkejut dengan suasana di Malaysia? Kita simak videonya. Video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan buat para sahabatku semua yang mungkin belum pernah datang ke Malaysia. Bang Toha akan coba perjelaskan kalau ada benda-benda yang tidak betul. Bangga jadi Indonesia, nasi padang lebih enak daripada kandar. Lu semua malai-malai, sorry, nasi padang lebih enak. Ada tunjang apa? Ayam gulai. Jadi kopi ada tunjang. Setiap selera berbeda-beda, Mas. Ada rendang. I love Indonesia, nasi kandar kalah jauh. Benar saja, Mas. Coba makan nasi kandar. Kameramen kameramen. Halo Bes, assalamualaikum, masya Allah. Sekarang aku lagi di KL dan ini lihat, aku lagi makan nasi kandar yang lagi viral dan ramai banget. Jadi katanya kalau orang pergi ke Malaysia itu wajib makan nasi kandar dan ini porsinya porsi kuli, lihat. Banyak banget dong. Masya Allah. Nah ini kan lihat ya, aku pesannya tuh ada yang ikan teri, terus ada yang kepiting, terusnya itu ada sotong, telur, sama ada ayam tangkap, sama ada ciri khasnya tuh makanya pakai ini nih, pakai cabai hijau sama si okra. Jurangan. Bismillah, mari mam. Yummy. Enak kan, Mas? Nah, nasinya itu ternyata dia tuh banyak banget pilihannya. Ada nasi berinai, ada nasi putih, sama ada nasi banyak. Mari mam. Sampai bingung Masnya. Nasinya banyak jenis. Okra. Pakai kacang bendi, Mas, kalau di Malaysia namanya. Ini bener-bener banyak banget porsinya. Aku nggak tahu bisa ngabisin apa enggak. Ya dihabisin, Mas, sayang loh kalau dibuang. Dia tuh bener-bener berempah banget ya. Berempah dari nasi, berempah dari si kuah-kuahnya bener-bener kental dan kari, daun kari. Tapi ini beda ya. Biasa kalau ayam tangkap Aceh kan kalian coklat sama digoreng kayak goreng biasa. Tapi ini merah kayak ayam India. Masya Allah. Sumpah ini biasa enak banget. Enak banget. Tuh kan. Kata siapa nasi kandar gak enak? Enak banget kata Masnya kok.
Super nyam. Ini namanya nasi Iskandar ya. Nasi India atau nasi Arab sih? Bukan nasi India, Iskandar, kan? Mas. Jadi makannya tuh harus Nasi digomak-gomak Kandar. begini. Masya Allah. Enak ya? Wow. Pelan-pelan mas, santai. Mungkin terlampau sejak saat itu semua. Ini jualannya bersih ya, weh. Wow. Kata siapa nasi kandar gak enak ya kan? Awalnya bilang nasi kandar gak enak, tapi ujung-ujungnya kita bisa lihat sendiri. Influencer, artis, tiktoker daripada Indonesia sangat menyukai nasi kandar Malaysia. Bukan nasi Iskandar ya, salah, nasi kandar. Kita lanjut ke kursi lagi. Hah? Sampai nambah 2 kali, waduh. Masnya ini benar-benar kelaparan ya. Masya Allah, habis pula. Bordir, aku boleh tambah lagi roti canai enggak? Pur laku kau. Ayam goreng yang minyak gorengnya hitam sehitam oli. Tapi jangan salah loh Ayam ya, goreng? menurut warga lokal, ini adalah nasi ayam goreng terenak di Johor, Malaysia. Minyaknya hitam kayak Antriannya oli. saja selalu panjang banget. Hitamnya bukan karena minyak lama, tapi karena teknik gorengnya yang disiram kecap. Ayo kita coba seenak apa. Akhirnya bisa nyobain juga nasi ayam kicap ya. Ini viral banget, bang. Warga lokal aja ngantri di sini, apalagi turisnya. Ini beruntung banget kita datang langsung dapat tempat ya. Nasi ayam Gorengnya dimarinasi pakai bumbu terus sama kecap terus selama 2 jam terus digoreng lagi, disiram kecapnya lagi. Jadi itu minyaknya hitam tuh bukan karena minyak lama, tapi memang ada kecapnya. Dan di sini yang uniknya tuh gak ada potongan ayam yang lain, cuma ada paha, dan pahanya ini bohai banget, gede banget. Ah, ini juga lembut banget, ini kayaknya langsung lepas ya dari tulangnya. Kita makan. Oh ngerti aku. Oke. Walaupun ada kecap, tapi ini bukan yang tipe yang manis banget ya. Dagingnya agak lengket. Ini kayak misalnya kita goreng ikan tenggiri kecap gitu kalau di Batam gitu. Wow. Bumbu model-model Chinese super gitu. yummy. Dan ini nasi yang wangi. Ya ini nasi ayam Hainan. Aroma jahenya strong, gurih, enak. Sambal ya sama kuahnya itu bebas ambil sepuasnya. Jadi overall nasi ayamnya ini sih unik banget ya. Boleh dicoba guys. Boleh digaskan guys. Gaskan. Awalnya bilang nasi kandar lewat, lebih enak nasi padang. Sebenarnya bab soal makanan mana yang lebih enak, mana yang lebih sedap, sulit untuk membedakan. Karena setiap lidah orang itu berbeda-beda. Faktanya, influencer, tiktoker, youtuber daripada Indonesia, ketika datang ke Malaysia, mereka pasti akan terkejut dengan nasi kandar yang dimana dipadukan dengan berbagai aneka jenis lauk dan juga kuahnya yang begitu sangat berempah. Nasi padang juga enak, nasi kandar juga enak. Jadi kalau masnya bilang, oh nasi padang lebih enak daripada nasi kandar, orang lain belum tentu mas. Orang lain juga akan berkata, oh nasi kandar ini sangat enak. Dan kita juga bisa melihat faktanya, nasi kandar ini menjadi salah satu destinasi daya tarik tersendiri loh bagi para pecinta kuliner. Kalau datang ke Malaysia, ingat Malaysia pasti ingat nasi kandar. Bukan hanya nasi kandarnya saja, di Malaysia beraneka ragam jenis makanannya juga mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelancong. Yang dimana di Indonesia belum ada. Salah satunya adalah nasi ayam. Nah, Malaysia memang memiliki keberagaman makanan karena Malaysia merupakan salah satu negara yang berbilang bangsa. Sehingga kalau bab soal urusan makanan, memang surganya kuliner. Salah satunya masnya daripada Indonesia ketika datang ke Johor, Malaysia, dibuat terkejut dengan nasi ayam yang ada di Malaysia. Yang dimana ayam gorengnya dipadukan dengan kecap kemudian digoreng, itu memiliki cita rasa khas tersendiri. Di Indonesia belum ada loh. Jadi mungkin untuk teman-teman yang ingin merasakan sensasi makanan yang berbeda, yang dimana cukup datang ke Kuala Lumpur saja Anda bisa merasakan
keberagaman makanan yang berbeda-beda. Selain itu, orang Jakarta ketika datang ke Malaysia sampai dibuat terkejut dan katanya menyesal datang ke Malaysia. Kok bisa? Inilah kesan-kesan yang dirasakan orang Indonesia ketika datang ke Malaysia. Kita simak videonya hingga dijemput menggunakan mobil Alphard. Mobil Alphard itu mungkin kalau di tempat kita agak mewah ya, mobil bagus. Tapi kalau di Malaysia hal biasa. Hai, first time ke Malaysia, enaknya Pertama kemana kali aja ke ya? Malaysia. Di hari pertama, aku berangkat dari Solo menuju Bandara Semarang. Setelah sampai, aku langsung check-in. Aku berangkatnya pakai maskapai Air Asia. Ternyata nggak boleh bawa minum, Daripada jadi langsung Solo. minum di tempat. Ditambah, ternyata kuku dan barang bawaan di kabin harus diukur dan ditimbang. Super duper ketat deh kalau pakai Air Asia. Setelah sampai Kuala Lumpur, check-in di Swiss Garden Residence. Kita langsung ke Bukit Bintang. Terus langsung mampir ke Pavilion. Karena udah lapar ya, jadi langsung aja mampir ke Oriental Coffee. Oriental Mampir Coffee ke ini Oriental terkenal Coffee. dengan nasi lemak dan kopinya yang enak banget. Bener-bener Kopinya yang surga, enak banget. nasi lemaknya enak banget. Apalagi teh tariknya enak. Wow. Jus Enak, selanjutnya, kita ke nasi Hainan Cenen. Di sini, aku pesen nasi goreng Hainan dan kue tiaw gorengnya. Ini nasi gorengnya wangi banget guys. Wangi, Dan aku lebih suka sama kue tiaw gorengnya sih. Kalian wajib coba. Di hari kedua, kita main dan menghabiskan waktu di Petaling Street. Pagi-pagi sekitar jam 9, kita sarapan di Hoko Hainam Kopi Tiam. Di sini aku dapat nomor antrian 96 guys. Padahal udah bila-bilain nih bangun pagi, berangkat pagi. Dikira sepi, taunya rame banget. Setelah ngantri Rame kisaran 20 menit dan pas masuk ternyata gede banget cuy. Dan ada 3 lantai. Dan pas makanannya datang, gila sih. Ayam dan nasi lemaknya so delicious. Kita setelah makan lanjut jalan di Petaling Street Art. Ini karena kemarin bulan Februari, jadi nuansanya bertemakan Imlek. Di sini banyak patung show dan handcraft. Terus lanjut belanja oleh-oleh di Maidin. Dan di hari ketiga, kita ke Genting Highland. Di sana, kita naik kabel car. Biayanya per orang 22 ringgit dan pemandangannya cakep banget. Tapi jujur aku agak pusing karena baru pertama kali naik kabel car. Kita turun di Chinsui Cave Temple. Di sini ada patung Buddha Maitreya, super gede. Di sini juga dingin banget guys. Jadi wajib pakai jaket ya. Dan tada, view-nya bagus banget. Di sini kabutnya tebel banget. Vibes-nya berasa negeri di atas awan. Habis itu kita naik cable car, naik ke Sky Avenue untuk beli baju dan oleh-oleh. Dulu balik kita ke Surya KLCC. Kita mau foto dengan Twin Tower. Sekian perjalanan selama 3 hari di KL. Sesok meneh. Happy enjoy mbak-mbaknya daripada Solo ke Malaysia. Let's go. Ini punya asisten baru nih, videografer baru. Hari ini aku mau ajak kalian jalan-jalan, ceritanya ala-ala backpackeran nih di Malaysia. Kenapa milih Malaysia? Ya simply sesuaiin budget sama Sesuai latihan budget. berani yang deket-deket dulu lah ya. Betul, Dari Mbak. Jakarta ini aku ambil flight Dari pagi, Jakarta, sendirian Mbaknya. aja nih. Terus di KLIA aku ketemu sama temen aku. Ke Malaysia. Jadi kita langsung makan siang di bandara karena udah lapar banget. Dan buat ke KL Centralnya kita naik KLIA Express yang kalau dirupiahin kerasa juga ya mahalnya. Terus setelah dipikir 55 ringgit berapa ya, ternyata 240 sekian ribu. Betul mbak. Ringgit Malaysia tengah naik. Jadi untuk travel ke Dari Malaysia KL Sentral ini kita turun di Masjid Jame yang perlu udah deket uang banget banyak sama juga. hotel. Langsung aja check in, istirahat bentar, terus sorenya kita jalan-jalan. Ini kita jalan sore di sekitaran Dataran Merdeka. sekitaran dataran Merdeka dan kita bisa lihat sendiri keindahan kota Kuala Lumpur Malaysia yang begitu Dari sangat Dataran Merdeka kita lanjut jalan bersih, buat rapi, explore Chinatown. Itu indah. salah satu famous tourist spot di Kuala Lumpur ya, karena di sini tuh ada street market, terus juga ada Chinese culture, ada temples, dan di sini tuh banyak banget spot-spot Instagramable cocok buat kalian yang suka hunting foto-foto nih. betul sekali mbak. Terus kita kesininya pas sore-sore, jadi dia pas lampu-lampunya tuh nyala gitu. Dari Nah, selain Jakarta itu Chinatown tuh juga terkenal banget salah satu spot buat Malaysia. kuliner ya. Ini tuh makin malam makin rame dan pilihan kulinernya tuh makin banyak, menarik-menarik. Ini bahkan saking enaknya sampai beli soya bean tuh 2 kali. Terus habis itu kita makan malam di salah satu kedai mie tarik. Nah ini kita sharing menu, ada mie tarik sama ada nasi karena kayaknya nggak afdol ya seharian belum makan nasi. Nah udah makan kenyang, udah ada tenaga lagi. Ini kita jalan buat ke Central Market. Di sini tuh banyak banget barang-barang yang lucu. Nah buat pulangnya ini kita jalan kaki lagi ke hotel lewat Masjid Jame dan ini tuh syahdu banget deh. Ini sebenarnya sungai biasa gitu, cuman Syahdu dia tuh banget. kayak dikasih lampu-lampu warna biru gitu, jadi syahdu gitu. Nah buat day one ini kita sampai hotel sekitar jam 11 malam, udah capek banget tapi happy dan kita langsung istirahat. happy kata mbaknya. From Jakarta to Kuala Lumpur, episode 1. Gue berangkat dari Jakarta sekitar jam 5 pagi dan sampai di Kuala Lumpur sekitar jam 8 pagi.
Setelah itu gue langsung sarapan di bandara di Oriental Coffee. Nah, karena gue belum bisa check-in hotel, jadi gue bakal ke Mitsui Outlet Park buat window shopping. Dan kalian bisa naik free shuttle bus dari KLIA 2 ya. Busnya itu bakal datang setiap 30 menit sekali. Dan nyampe di sana, kalian jangan lupa titip koper gratis di resepsionisnya. Supaya kalian lebih enjoy belanjanya. Setelah puas berbelanja, gue mau check-in ke hotel. Gue naik Bolt langsung dari Mitsui ke hotel. Gue lebih seneng naik Bolt karena menurut gue lebih murah dibandingkan naik Grab di Kuala Lumpur. Gue nginep di Sky Pudu Hotel. Shout out buat hotel ini, sangat affordable dan dekat kemana-mana. Sumpah buat harga segini worth it banget. Fasilitasnya lengkap, ada kulkas, wifi-nya kenceng, AC-nya mantep. Please kalian nginep di sini. Setelah itu malamnya gue lanjut explore Alor, Pavilion, Bukit Bintang, dan sekitarnya. Hari kedua, hari ini gue bakal day trip ke Genting Highlands. Pagi-pagi gue udah jalan kaki ke Terminal Pudu buat naik bus buat ke Genting. Jalanannya bagus, perjalanan sekitar 3 jam. Jalanan yang sangat bagus. Setelah sampai, gue naik cable car buat ke atasnya. Kalian yang ada budget lebih harus cobain yang glass door. Cakep banget woy. Di Genting tuh gue cuman makan, jalan-jalan, sama main indoor theme parknya. Mainnya tuh bisa per wahana ya, jadi kita nggak perlu pesen yang kayak di outdoornya gitu. Pulangnya turun pakai cable car lagi, tapi gue berhenti dulu nih di Chin Sue Temple. Gila, bagus banget. Kalian harus foto-foto dan berdoa. Doanya apa terserah kalian. Hari ketiga, hari terakhir di Kuala Lumpur. Hari ini gue mau jalan-jalan santai aja, gak mau capek-capek karena nanti malam gue akan pindah kota. Jadi rute gue hari ini, gue ke Little India, nyobain makanan India yang ternyata gue doyan banget. Setelah itu gue lanjut ke Petaling Street dan foto-foto ke area Chowkit. Sekaligus gue cobain dessert namanya Chevit Cheva. Ini tuh kayak after you di Bangkok gitu dan menurut gue enak banget, cuman agak mahal ya. Wow. Setelah menghabiskan hari, ayo kita ke terminal untuk pindah kota. See you on the next. Naik Alphard. Dari sekian banyak komenan teman-teman gue sendiri alias komen settingan, ada satu nih orang yang beneran nungguin part 2. Jadi mari kita buat perjalanan 3 kota di Malaysia semakin dari Indonesia ke Malaysia. Pas aku dengar kata-kata itu langsung aku melek dari tidur dan ekspresiku langsung berubah total. Akhirnya nggak cuma lihat kartun Upin Ipin di TV, tapi bisa ke negaranya langsung. Pakai duit sendiri, bukan pakai duit rakyat. Cetas. Biar gak ngantuk dan semakin cetas. Pakai duit sendiri, ya, kasih bukan pakai duit rakyat. Mantap mas. Ternyata di airport nih banyak outlet dan makanan guys. Sampai-sampai ada MBG juga loh di sini. Cetas gak nih? Cetas. Ya seperti yang kalian lihat di awal video, meskipun kita bukan pejabat tapi kita disambut oleh Alphard. Berapa harganya nyoh? Silahkan bayar sendiri. Pasti kalian bertanya-tanya kenapa harus naik Alphard ya? Padahal kan bisa pakai Grab biasa. Ternyata akibat kurang survei ya, semua serba dadakan. Kita baru tahu kalau 5 orang nge-Grab dari airport harus dan wajib pilih yang Grab Premium. Selesai makan kita nge-Grab lagi dan baru tahu kalau ada orang yang hobinya itu nempel-nempelin stiker di mobil gini ya. Apartemen selama 2 hari kita udah terlihat. Sayangnya belum bisa check in ya karena check-innya jam 3 guys. Jadi kita cuma naruh barang aja. Tapi ingat beban hidup tetap dibawa. Cetas. Hari pertama kita di Malaysia, kita jalan kaki panas-panasan kayak gitu. Ini definisi pulang-pulang langsung gosong gitu. Lu gak kepanasan Dev pakai ngono Dev. Ya ini teman kita lagi begadang. Ya meskipun panas-panas kita harus tetap eksis cekrek. Sampailah kita di dalam TRX Exchange Mall. Mallnya gede, banyak barang-barang Mallnya branded. gede. Sama ini ada Apple Store-nya. Kayaknya rugi ya dapat pengunjung kayak kita. Foto-foto tok tapi nggak beli. Nggak apa-apa mas. Dalam rangka untuk pengen kenangan coba sekaligus ngadem, kita beli burger seharga 30 ringgit. Di McD itu bisa dapat berapa ya? 9 ayam. Masih kembalian. Self reward. Bagi 2 guys karena mahal ya. Ya setelah aku coba mungkin dari ekspresiku bisa mewakili ya guys. Kalau kata temanku sih gini ya. Wak namanya nyoba jadi ya wes lah ya. BTW aku nemu Abang Sally guys yang di Upin. Karena udah jam 3 kita check in dulu guys. Ada semuanya aja.
Oh ya, untuk harganya itu segini ya guys ya. Jujur ini worth it Paul. Wifi kenceng, kamar enak, terus free Netflix lagi. Ya selama di mandi kita langsung jalan ke daerah KLCC, ke Petronas. Seperti biasa saya di bagian dokumentasi ya. BTW ini sekitar jam 6 atau jam setengah 6 gitu lah. Tapi ini masih cerah banget ya guys. Sambil nunggu agak gelapan, kita makan dan muter-muter di Mall Surya. Udah seneng lihat ini, tapi orang Indonesia belum bisa dapat promonya guys. Terus ini Oriental Kopi juga udah kayak antrian apa ya kalau di Indonesia ya. Isi sendiri jelas. Oh ya, setiap malam mereka tuh ada pertunjukan air kayak gini. Ini nih jadwalnya. Gratis, nggak perlu bayar. Kalau di tempat kita bayar 2.000 lumayan kan? Tapi kalau di sini nggak ada. Di Malaysia wisata seperti ini gratis. Happy enjoy masnya di Malaysia. Suasana kotanya itu sangat bagus, bersih, rapi. Sampai-sampai masnya berlari. Dan terlihat abang-abangnya begitu happy ketika melancong di Malaysia. Daripada Solo, Jawa Tengah, melancong ke Malaysia, Kuala Lumpur. Mbaknya dibuat menyesal. Menyesalnya ingin datang kembali lagi ke Malaysia. Ya, karena beragam jenis makanannya yang begitu sangat sedap. Yang dimana kalau di Indonesia belum ada. Di antara salah satunya, memang Malaysia memiliki makanan yang begitu menjadi daya tarik tersendiri. Seperti nasi lemak, seperti kue tiaw goreng, seperti kedai-kedai yang dimana selalu viral di Indonesia. Salah satunya adalah kedai Oriental Kopi yang menjadi destinasi wisata orang Indonesia untuk mencari makanan di Malaysia. Selain itu sahabat semua, nasi ayam juga menjadi daya tarik tersendiri bagi orang Indonesia. Sebab kalau di Indonesia nasi ayam ini ada, cuma tak sedap macam di Malaysia. Bahkan abang-abangnya pun juga cukup dibuat terkejut awalnya ketika melihat ayam digoreng menggunakan minyak yang hitam. Tapi itu bukan hitam minyak lama sahabatku semua, tapi hitam karena minyak tersebut dikasih kecap. Jadi kalau di Malaysia setiap kedai itu biasanya akan ada selalu dicek oleh petugas kesehatan Malaysia. Sehingga kalau misal kata teman-teman makan di warung-warung Malaysia atau di kedai-kedai Malaysia tak perlu khawatir. Jadi semuanya sudah menyesuaikan standar. Selain itu, orang Jakarta pun juga dibuat terkejut kagum dengan destinasi wisata di Malaysia. Di antara salah satunya bisa naik cable car, bisa melihat jalanan di Malaysia yang begitu amat sangat bagus, dan bisa mencoba makanan yang begitu sangat beragam. Cukup sampai di sini dulu videonya. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Dan untuk saat ini, ringgit Malaysia tengah naik. Dan sahabat-sahabat yang daripada Indonesia, kalau melancong ke Malaysia, hendaknya bawa uang lebih biar bisa berbelanja banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.